Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah kekuatan infiltrasi asing dalam Pilpres 2024. Saudara, pemilihan umum adalah momen krusial dalam kehidupan sebuah negara. Namun seringkali ada spekulasi dan kekhawatiran tentang adanya campur tangan dari pihak luar yang ingin mempengaruhi hasil Pilpres. Fenomena infiltrasi asing, entah melalui pengaruh politik, media sosial, sumber dana, atau sumber daya yang lainnya, menjadi isu yang hangat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pihak yang menyatakan bahwa ada upaya dari luar negeri atau asing untuk mencampuri dan memanipulasi proses politik dalam pemilihan umum. Klaim-klaim semacam itu memang membutuhkan bukti kuat. Meskipun begitu, kesadaran akan potensi infiltrasi asing dalam Pilpres dan pemilu adalah langkah penting untuk menjaga integritas dan kedaulatan negara. Kita sebagai warga negara harus terlibat langsung melindungi proses demokrasi dari potensi campur tangan asing. Kita harus lebih waspada terhadap proses demokratis di negara kita. Sebagai warga negara penting mengamati, mencermati, mengkaji dan bertindak secara bijaksana terhadap informasi yang kita terima, terutama di masa menjelang Pilpres dan pemilu. Kewaspadaan terhadap potensi infiltrasi asing harus disertai dengan kecerdasan, memilah informasi yang benar dan konstruktif. Kita sebagai warga masyarakat harus aktif dan sadar akan peran kita menjaga integritas Pilpres dan menghormati demokrasi yang telah jadi landasan reformasi negara kita. Saudara, menjelang Pilpres 2024 mendatang, dalam 3 tahun belakangan konon ada 3 negara sangat berkepentingan terhadap hasil Pilpres tersebut. Disebutkan oleh berbagai analisis dan informasi jurnalistik, negara Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura sangat berkepentingan terhadap hasil Pilpres 2024 dan berusaha mempengaruhi hasil Pilpres melalui berbagai metode dan sumber kekuatan yang dimiliki. Ketiga negara ini sangat berkepentingan terhadap kestabilan politik demi keamanan investasi mereka, serta jaminan dapat bagian dari kekayaan sumber daya alam Indonesia. Berdasarkan peta kekuatan pasangan Capres-Cawapres dan sesuai kepentingan negara masing-masing, tampaknya Amerika Serikat sangat berkepentingan terhadap pasangan Anies Muhaimin. Pasangan ini dipandang memperjuangkan demokrasi sesuai nilai-nilai yang dianut Amerika Serikat, dan pasangan ini masih terbuka merevisi semua kebijakan yang sudah ada dan dapat disesuaikan dengan kepentingan Amerika Serikat di kemudian hari, yaitu kebijakan pertambangan dan geopolitik Asia Tenggara. Beda dengan AS, Tiongkok tampaknya lebih sreg dengan pasangan Prabowo Gibran yang merupakan kelanjutan Jokowi. Semua peran Tiongkok di Indonesia bisa berlanjut mulus dan hegemoni atas Indonesia dalam genggaman Tiongkok. Bagi Tiongkok, tidak penting demokrasi atau apapun proses dilakukan, yang penting pasangan ini menang, maka kepentingan Tiongkok dapat dijamin. Pasangan Ganjar Mahfud yang berupaya untuk menegakkan kepastian hukum dan pembangunan ekonomi sejalan dengan pembangunan SDM unggul tampaknya tidak diminati oleh Amerika Serikat ataupun Tiongkok.
mungkin lebih diminati oleh Singapura dan negara-negara Eropa yang mana hukum dan SDM-nya sangat kuat. Pun dianggap pasangan ini ingin menang secara demokratis dengan gagasan-gagasan realistis sesuai dengan nilai-nilai yang dianut Singapura dan negara-negara Eropa. Tampaknya pemilu Pilpres 2024 keberadaan oligarki belum tampak maksimal dan masih terbagi dalam 3 kubu pasangan capres, sehingga kekuatan finansial untuk kemenangan Pilpres belum maksimal pada semua kubu tersebut. Situasi ini semakin logis bahwa ruang semakin lebar terbuka masuknya kekuatan infiltrasi asing, baik melalui penyediaan dana atau finansial, penyediaan media-media informasi, bahkan tenaga-tenaga konsultasi pemenangan Pilpres. Saudara sekalian, memperhatikan situasi akhir-akhir ini yang semakin panas, kemungkinan besar tanpa kita sadari, kekuatan infiltrasi asing tersebut mungkin sudah bermain dalam proses Pilpres ini. Mungkin saja mereka sudah masuk ke Komisi Pemilihan Umum dan Pengawasan Pemilu, mengingat aturan lembaga ini sering berubah-ubah. Kembali diingatkan bahwa tugas kita sebagai warga negara dengan kekuatan masing-masing yang kita miliki, bersama kita jaga pemilu Pilpres ini, melaporkan setiap intimidasi, mobilisasi massa, penggiringan opini, dan money politik yang membabi buta. Mari kita kawal Pilpres demokratis, jurdil bebas dan rahasia. Dengan demikian, selain kita dapat mencegah berbagai macam kecurangan di dalam pemilu ini, sekaligus kita dapat mencegah keikutsertaan kekuatan infiltrasi asing di dalam pemilu Pilpres ini. Kita perlu menjaga integritas demokrasi bagi negara kita. Saudara sekalian, demikian kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap pantau PJP Ginting Channel untuk konten-konten yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan video selanjutnya. Terima kasih.